Tips untuk Anda yang baru pertama kali mau berkunjung ke dokter gigi. Tips yang pertama, Anda boleh meminta rekomendasi kepada orang-orang terdekat Anda. Mungkin mereka yang sudah pernah berkunjung ke dokter gigi bisa menceritakan pengalaman dia, sehingga Anda punya gambaran umum bagaimana ke dokter gigi, bagaimana memeriksakan keluhan ke dokter gigi. Dan mungkin Anda bisa menanyakan siapa dokter gigi recommended yang ada di kota Anda. Jika Anda tidak mendapatkan rekomendasi dari siapapun, jangan khawatir. Anda bisa datang ke dokter gigi siapapun di kota Anda, karena semua dokter gigi secara formal dia sudah memenuhi standar, sudah memenuhi syarat, ya, dia sudah lulus uji kompetensi, ya, bukan hanya memiliki ilmu, tapi dia juga lulus uji kompetensi. Jadi semua dokter gigi secara formal dia sudah memenuhi syarat untuk menangani kesehatan gigi. Jadi jangan khawatir, Anda bisa datang ke siapa saja. Yang kedua, jangan takut. Ya, banyak orang mau berangkat ke dokter gigi, mereka sudah mikir yang enggak. Takut sama alatnya, takut sakit dan sebagainya. Anda tidak perlu takut, ya. Datang saja ke dokter gigi, sampaikan saja keluhannya apa, lalu berdiskusilah. Anda tidak perlu membawa pikiran-pikiran yang enggak, ya, pada saat Anda ke dokter gigi, karena itu justru akan mengganggu komunikasi yang akan dilakukan, ya, mengganggu perawatan. Dokter gigi nggak akan bisa melakukan perawatan dengan baik, ya, pada saat Anda terlalu membatasi diri karena rasa takut Anda sendiri, ya. Jadi jangan takut. Anda tidak perlu takut ke dokter gigi. Tidak ada dokter gigi yang ingin menyakiti Anda, ya. Jadi semua alat-alat yang kelihatan mengerikan itu semuanya bermanfaat untuk melakukan terapi yang bagus untuk Anda, dan itu tidak menyebabkan sakit. Jangan khawatir, Anda tidak perlu takut. Yang ketiga, pada saat Anda ke dokter gigi, yang perlu Anda lakukan adalah sampaikan keluhan Anda, ya. Sampaikan keluhan Anda. Lalu dokter gigi mungkin akan menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan keluhan Anda, lalu memeriksa kondisi gigi Anda, ya, menganalisanya, menjelaskan diagnosanya, ya, dan menjelaskan solusi-solusi atau rencana terapi yang akan dilakukan. Dan dengan keterangan-keterangan yang baik, dokter gigi juga bisa memprediksi tingkat kesembuhannya. Jadi jika Anda memiliki beberapa kondisi khusus, ya, itu perlu disampaikan juga. Misalnya Anda punya alergi pada suatu obat, atau Anda punya penyakit lain, ya, misalnya punya diabetes atau kencing manis, ya, punya tekanan darah tinggi, punya kelainan jantung dan sebagainya. Anda perlu menyampaikan itu, ya. Bisa jadi itu menjadi bahan pertimbangan untuk merencanakan terapi yang tepat untuk Anda. Yang keempat, berkonsultasilah dan berkomunikasilah dengan baik, ya. Jadi pada saat dokter gigi menyampaikan kondisi penyakit Anda, rencana-rencana terapinya, Anda boleh bertanya. Jika kurang jelas, tanyakan aja, nggak masalah. Jadi pada saat Anda berkonsultasi itu, jadikan itu upaya untuk mendapatkan informasi yang baik, ya. Jadi jangan asalkan pokoknya sembuh dok, bukan seperti itu, ya. Anda boleh bertanya, ya. Jadi boleh minta penjelasan dari dokter gigi tentang kondisi Anda itu seperti apa, dan rencana terapinya yang mau dilakukan itu apa. Boleh, silakan. Jadi diperjelas dulu sebelum Anda dilakukan perawatan, termasuk biayanya. Anda boleh menanyakan biayanya, tidak masalah. Anda tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, dan itu bukan hal yang tabu. Ya, pada saat Anda mau dilakukan perawatan, Anda boleh menanyakan biayanya, terutama perawatan-perawatan yang membutuhkan biaya yang enggak sedikit. Ya, Anda boleh menanyakan biayanya. Misalnya ke dokter gigi mau pasang gigi, silakan aja tanya, dok, biaya pasang giginya berapa dok? Mungkin dokter gigi akan menjelaskan beberapa pilihannya, ya, dan beberapa macam biayanya. Kalau jenis ini biayanya sekian. Itu silakan ditanyakan, tidak masalah. Jadi berkonsultasi menanyakan biaya itu nggak perlu malu, Anda boleh melakukan itu. Yang kelima,
setelah dilakukan perawatan, ya, setelah perawatan selesai, ya, Anda boleh minta nomor kontak kepada dokter giginya. Mungkin dokter giginya lupa memberikan kartu namanya, Anda boleh memintanya, atau Anda boleh meminta nomor kontak klinik tersebut. Jadi bila nanti pada saat Anda pulang dari klinik tersebut, kalau Anda mengalami sesuatu, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda tanyakan yang tadinya lupa nggak dijelaskan pada saat di tempat praktek dokter, Anda boleh menanyakannya, ya. Jadi misalnya, oh ya tadi tantangannya apa ya, Anda boleh menanyakan, ya. Jadi hal-hal yang mungkin membuat Anda bingung bila mana terjadi sesuatu, Anda akan sangat membutuhkan nomor kontak dokter gigi tersebut. Jadi itu 5 tips dari saya untuk Anda yang berencana ingin berkunjung ke dokter gigi yang pertama kali, Anda belum pernah ke dokter gigi sebelumnya, dan Anda membutuhkan dokter gigi tapi bingung mau ngapain. Jadi ini tips dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin ada tips untuk anak-anak, ya. Jadi bila mana Anda ingin berkunjung ke dokter gigi untuk anak Anda yang mengalami masalah, di video yang lain kita akan memberikan tips untuk anak-anak. Jadi Anda bisa berlangganan channel ini supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video berikutnya, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Salam sehat.